Shalom, horas madihita salutna. Acara pertanyaan week keluarga di rumah masing-masing, HKPP Jambi, Resort Jambi, Minggu 21 setelah Trinitatis, Reformasi Spiritualitas. Panggilan beribadah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, keluarga HKBP Jambi yang beribadah di rumah pada acara pertengahan week malam hari ini, salam dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus Raja Gereja. Sebelum kita mulai ibadah kita, terlebih dahulu kita menyerahkan hati dan pikiran kita, berdoa dalam hati masing-masing. Amin. Marede mahitasian buku ede nomor 125 ayat sadarodi 2 marlas niroha tahun. Marlas niroha tahun maha muji deh bahataha ayasini rohanai doh bangotu rohanai umbain buain mardomui di son sadarion sadarion. Di baheni manggogobe mahitahon sudehe mamuji Tuhan Yesus paharasi roha godangi si banlas ni roha tai nuai nang sogote nuai nang sogote. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, bimbing dan kuatkanlah kami dengan roh-Mu, agar kami mendengar dan menerima firman-Mu. Teguhkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami menjadi baru dan kudus. Tolonglah kami, agar kami semakin percaya kepada anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, dan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 436 ayat 1, lawanlah godaan.
godaan selalu bertekun, tiap kemenangan kau tambah teguh. Nafsu kejahatan harus kau tentang, harap akan Yesus pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan, Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Epistel kita pada malam hari ini dari 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 1 sampai 4. Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan, dan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi, dan seluruh orang awam, dari yang kecil sampai yang besar. Dengan didengar mereka, ia membaca segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu berdirilah raja dekat tiang, dan diadakannya lah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikut Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Raja memberi perintah kepada imam besar Hilkia dan kepada para imam tingkat 2 dan kepada para penjaga pintu untuk mengeluarkan dari bait Tuhan segala perkakas yang telah dibuat untuk Baal dan Asyera dan untuk segala tentara langit. Lalu dibakarnyalah semuanya itu di kota, di luar kota Yerusalem, di padang-padang Kidron, dan diangkatnyalah abunya ke Betel. Ia memberhentikan para imam dewa asing yang telah diangkat oleh raja-raja Yehuda untuk membakar korban di bukit pengorbanan di kota-kota Yehuda dan di sekitar Yerusalem. Juga orang-orang yang membakar korban untuk Baal, untuk dewa matahari, untuk dewa bulan, untuk rasi-rasi bintang, dan untuk segenap tentara langit. Dibawanya lah tiang-tiang berhala dari rumah Tuhan keluar kota Yerusalem, ke sungai Yordan, ke sungai Kidron, lalu dibakarnya di situ dan ditumbuknya halus-halus menjadi abu. Kemudian dicampakkannya lah abunya ke atas kuburan rakyat jelata. Itulah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku Ende nomor 273 ayat 4. Yesus Tuhanku, rajai maaf. Namar hapo santu Jesus tahen, sai namar tua ibana musen, namar sigatung tu Jesus tutut, jalamar rohana bonar burju, sonam ibana di portimion, sonanan saga di surga
Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas penyertaan-Mu dalam satu hari ini di mana kami beraktivitas. Engkau memberikan kekuatan dan kesehatan. Dan pada malam hari ini Tuhan, Engkau izinkan kami untuk bersekutu pertanyaan di WA kami, di rumah kami masing-masing. Kini saatnya Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Satukan hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti tujuan dari firman-Mu. Terimalah doa kami ini Bapa, yang kami persembahkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Ampuni dosa kami, layakkan kami menjadi saluran berkat-Mu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nats renungan pertanyaan kita malam hari ini diambil dari kitab 1 Korintus 3 ayat 10 sampai ayat 17. Demikianlah firman Tuhan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kita percayai, yang menciptakan segala sesuatu di bumi dan yang melepaskan kita dari hukum dosa, adalah Allah yang mulia dan agung sampai selama-lamanya. Itulah figur Allah yang kita kenal dan yang ditinggikan oleh semua bangsa-bangsa di dunia ini. Inilah yang ingin dipertegaskan Rasul Paulus tentang berita Injil yang dibawakannya kepada semua orang, yaitu tentang Yesus Kristus. Dasar imannya yang jelas yaitu membawa berita penyelamatan yang dilakukan Allah sendiri di dalam Yesus Kristus. Untuk menyempurnakan tugasnya, ada banyak tantangan yang dihadapi Paulus. Namun karena Allah yang mengutusnya, maka imannya pun semakin teruji dalam mengikuti Injil, dalam mengikuti Allah. Tidak hanya sebatas mengabarkan berita Injil, namun sampai akhir hayatnya Rasul Paulus menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan. Saudara yang kekasih, banyak orang percaya mengatakan dirinya adalah orang Kristen, tapi hanya sebatas untuk tanda pengenal atau KTP. Jika dilihat dari perbuatannya, tidaklah menunjukkan perbuatannya sebagai orang Kristen. Mereka adalah orang-orang yang rajin datang ke gereja sebagai topeng untuk menyembunyikan kejahatannya. Dalam nats ini Paulus menegaskan bagaimana ia meletakkan dasar iman atas kehidupan jemaat dan bagaimana jemaat menanggapi. Itulah
yang Paulus nyatakan sebagai apa yang kamu letakkan di atasnya, seperti yang tertulis dalam ayat 12. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Semuanya yang kita letakkan itu akan diuji. Pekerjaan masing-masing orang akan nampak karena hari Tuhan akan mengatakannya. Sebab dia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan hidup orang benar atau tidak. Hidup kembali dalam dosa, hidup ikut arus atau benar oke, salah juga tidak apa-apa. Semuanya itu akan diuji. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, di kota-kota besar terlihat banyak bangunan-bangunan bertingkat tinggi. Sepintas dapat terlintas dalam pikiran kita sejauh mana kekuatan pondasi dari bangunan tersebut sehingga mampu menahan beban berat yang ada di atasnya. Bangunan 25 lantai atau lebih dari situ mampu menahan beban, memiliki beban yang sangat berat. Dalam hal ini arsitek dari bangunan bertingkat tinggi telah merancangkannya dengan baik dan memperhitungkan juga beban-beban berat yang di atas pondasinya dan juga bahan bangunan yang lebih kuat dan tahan lama. Dasar bangunan harus memiliki kesesuaian dan keselarasan agar terbangun bangunan yang kuat dan tahan api, gempa, dan lain-lain. Bangunan yang terbuat dari kayu akan mudah rusak, akan mudah terbakar dan menjadi abu. Tetapi bangunan yang terbuat dari batu dan logam jika terbakar tetap utuh, tetap potongan logam dan batu. Saudara yang kekasih dalam nama Kristus, nats ini mengungkapkan tentang dasar bangunan iman. Jenis bahan seperti apakah yang selama ini kita gunakan untuk membangun iman kita? Jenis bahan seperti apakah yang selama ini kita gunakan untuk membangun kerajaan Allah dalam hidup kita? Apakah teruji dan dapat bertahan? Api Tuhan akan menguji iman kita. Api Tuhan dapat berupa pencobaan atau tekanan-tekanan hidup, sakit, tekanan dalam pekerjaan, usaha bangkrut, dan banyak lagi yang dapat membakar iman kita. Seperti firman Tuhan hari ini, jika pekerjaan kita tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaan terbakar, ia akan mengalami kerugian. Setiap orang akan nampak dari api Tuhan yang mengujinya. Api pencobaan yang bukan menghancurkan iman kita, namun menjadikan iman kita tahan uji dan semakin memurnikan iman kita. Dasar bangunan yang kuat adalah Yesus Kristus sendiri. Dan setiap orang yang membuat dirinya bait Allah dan membangun dirinya di dalam Kristus, ia akan tetap kuat dan bertahan dalam segala ujian. Setiap orang yang beriman, yang percaya kepada Kristus, ia akan tetap kuat menghadapi segala cobaan. Ia akan tetap kuat dalam ujian. Setiap orang yang membangun imannya akan tetap memperhatikan ajaran-ajaran Yesus Kristus. Ayat 10b. Marilah kita senantiasa menjaga kekudusan diri di hadirat Tuhan dan selalu memperhatikan firman-Nya di dalam setiap pekerjaan dan tanggung jawab. Marilah kita senantiasa mengikuti firman Tuhan dan melakukannya.
Saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, hikmat orang yang bersumber dari Tuhan untuk memiliki bangunan yang kuat adalah menjadi keutamaan. Orang yang berhikmat dari Tuhanlah yang membangun dasar imannya yang kuat, karena dia tahu bahwa ujian iman ada, pencobaan ada, sehingga dia mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Ia menggantungkan hidupnya kepada Tuhan dan membuat dirinya bait Allah. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, nats ini mengajak kita, buatlah dirimu menjadi bait Allah, agar roh Tuhan diam di dalam kamu. Orang yang membuat dirinya bait Allah tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Orang yang membuat dirinya bait Allah, maka roh Tuhan akan membimbingnya di dalam kehidupannya, sehingga dia melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan ia akan memperoleh keselamatan dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas sapaan firman-Mu yang mengajari kami agar kami tetap setia kepada Tuhan apapun yang terjadi. Ya Tuhan, bimbinglah kami melalui Roh Kudus-Mu agar kami membangun iman kami di dalam firman-Mu, agar kami membangun hidup kami di dalam perintah-perintah-Mu. Tuhan, berkatilah kami, berkati apa yang kami kerjakan satu hari ini, dan berkatilah firman-Mu yang kami dengarkan. Biarlah firman-Mu menjadi suluh dalam kehidupan kami masing-masing. Jika firman-Mu menjadi terang bagi kehidupan kami tidak akan tersesat, tetapi kami tetap dapat melakukan firman-Mu. Berkatilah semua umat-Mu pada malam hari ini, dimanapun mereka berada Tuhan. Lindungi dan jagailah mereka, di dalam mereka melakukan apa yang baik pada malam hari ini, dan jagailah mereka pada waktu mereka tidur. Jauhkan segala mara bahaya. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami ini yang kami persembahkan dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 436 ayat 3, lawanlah godaan. Allah memberikan tajuk mulia bagi yang berjaya di dalam iman. Kristus memulihkan kau yang tertekan. Harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah yang maha besar dan maha pengasih, yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena kasih-Mu, Engkau menghantarkan kami pada malam hari ini bisa berkumpul bersama-sama dengan saudara seiman untuk kami memuji dan memuliakan nama-Mu lewat puji-pujian kami, lewat doa yang kami panjatkan, terlebih-lebih lewat firman yang kami dengarkan dari hamba-Mu. Bapa di surga,
kiranya firman yang kami dengar menjadi dasar yang kuat di dalam kehidupan kami, agar kami kuat ya Tuhan untuk menghadapi segala rintangan-rintangan, terlebih-lebih Tuhan di pandemi virus corona ini. Biarlah firman-Mu yang dapat menyembuhkan, yang dapat memulihkan kesehatan kami, agar kami Tuhan tidak khawatir oleh bayang-bayangan kematian oleh virus corona. Bapa di surga, dengan mendengarkan firman-Mu, kami akan menjadi kuat di dalam mengarungi kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, pulihkanlah bangsa dan negara kami dari pandemi COVID-19 ini, agar kami dapat bersukacita, ya Tuhan, oleh karena kasih-Mu yang dapat membahagiakan kami, sehingga kami bersukaria jikalau Tuhan memberikan kekuatan untuk kami, jikalau Tuhan mengizinkan kami lepas dari virus corona ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin dalam keadaan sakit berbaring di rumah sakit, yang mungkin berbaring di rumah masing-masing. Tuhan, jamalah mereka lewat tangan-Mu yang kudus, agar mereka memperoleh kesembuhan. Berkati obat-obat yang mereka makan ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang selalu menyertai hidup mereka, sehingga mereka beroleh kesehatan yang dari Tuhan. Anak-anak kami, anak-anak jemaat ruas-Mu ya Tuhan, yang mungkin dalam pendidikan sekolah, Engkau berikan ya Tuhan kepintaran dan kebijaksanaan yang dari Tuhan, agar mereka menjadi anak yang pintar, anak yang Engkau kehendaki. Jikalau anak-anak kami masih dalam pengangguran, Engkau berikan kesabaran ya Tuhan, supaya mereka mencapai atau memperoleh pekerjaan yang mereka inginkan seturut dengan firman-Mu. Jikalau anak-anak kami menginginkan pasangan hidup, mari Engkau tunjukkan ya Tuhan pasangan hidup mereka, tentunya yang seiman, yang percaya akan nama Yesus. Jikalau anak-anak kami Tuhan dalam pekerjaannya, Engkau berkati ya Tuhan, agar lewat pekerjaannya mereka memperoleh berkat-berkat Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa untuk malam ini ya Bapa, kami bersatu hati, agar kiranya Tuhan yang selalu menguatkan hati semua jemaat-jemaat Tuhan, memberikan kesehatan yang sempurna dari Tuhan, agar kami dapat bersukacita atas berkat-berkat Tuhan yang kami peroleh di dalam kehidupan kami. Temani kami ya Tuhan, di saat kami mencari rejeki, agar kami memperoleh berkat-berkat Tuhan seturut dengan firman Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan yang melayani, yang menaburkan firman Tuhan untuk jemaat-jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka, memberikan mereka kebijaksanaan,
agar semakin bertambah-tambah orang yang mempercayai-Mu ya Bapa di surga. Kami serahkan hidup pelayan-pelayan, full timer, parhalado, dan non parhalado. Kiranya Tuhan yang selalu memberkati. Apapun ya Tuhan yang menjadi rencana-rencana kami di pagi hari, di siang hari, bahkan di malam hari ini, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Kiranya Tuhan yang menolong kami, mengampuni kami atas dosa-dosa kesalahan kami, agar kami layak di hadapan Tuhan dan layak menerima berkat-berkat Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marende Mahita siat nomor 437 ayat 1-20 sambil mengumpulkan persembahan. Tungnamu barohaku dibantu haki, tung Yesus maringan diau. Nungaso nangawon tung dame rohaki, tung Yesus maringan diau. Tung Yesus maringan diau. Tung Yesus maringan diau. Tung naso nang doau, tung tu Yesus awang. Tung Yesus maringan diau. Haroro nahuta gamdam luhun tahe, tung Yesus maringan diau. Dohot au mabarto hati sangat pusat, tung Yesus maringan diau. Tung Yesus maringan diau. Tung Yesus maringan diau. Tung naso nang doau, tung tu Yesus awang. Tung Yesus maringan diau. Kita berdoa. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah daripada Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. 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 Amin.
Shalom, Horas Madhita.